Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Narendra Ditya. NIM saya 235 dengan nomor absen 14 dari kelas K1 Sosiologi Peternakan. Di sini saya mau menjelaskan analisis studi kasus yang saya pilih, yaitu 13 sapi di Kabupaten Bogor mati karena PMK. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu PMK dan bagaimana historis PMK di Indonesia. PMK itu penyakit menular akut yang telah menjadi masalah bagi para peternak sejak lama. Setelah Indonesia dinyatakan bebas pada tahun 1986, Indonesia menghadapi lonjakan kasus PMK akibat lemahnya kontrol impor hewan. Jadi, penyebab utamanya PMK masuk lagi ke Indonesia karena kontrol dari petugas impor maupun kontrol dari para peternak yang kurang baik terhadap ternaknya. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi lembaga. Lembaga yang berperan di sini adalah pemerintah Kabupaten Bogor pada kasus PMK Bogor, PMK yang menyerang di Kabupaten Bogor ini, yang berdampak 13 sapi mati. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perikanan, Peternakan atau Diskanak berperan dalam mengelola penanganan penyakit mulut dan kuku ini yang menyerang hewan ternak sapi. Pemkab Bogor mengambil tindakan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini, termasuk memberikan obat-obatan dan dukungan vaksin. Dari Perkap juga mengusulkan anggaran tambahan untuk operasi dan pengadaan obat hewan bagi para peternak yang terdampak maupun yang tidak terdampak untuk mengantisipasi tertularnya penyakit ini. Lalu, para peternak juga memiliki tujuan yang sama dengan lembaga yang berkuasa di sini. Para peternak tidak ingin sapi-sapinya terdampak PMK, dan para peternak selalu mengusahakan alat-alat dan semua kandangnya itu terjaga dan terawat dengan baik. Lalu Pemkab Bogor telah melakukan pendataan jumlah ternak yang terkena PMK, sudah menyediakan obat-obatannya, serta mendukung program vaksinasi untuk ternak secara berkala. Penambahan anggaran ini untuk membantu peternak yang hewannya terkena terdampak PMK. Lalu kasus ini terjadi karena kelalaian kontrol pada proses impor hewan dan buruknya pengawasan dalam wilayah terdampak. Dan di sini saya akan menjelaskan definisi kekuasaan. Lembaga yang berkuasa dalam kasus ini, pihak yang berwenang adalah pemerintah Kabupaten Bogor melalui Diskanak atau Dinas Peternakan dan Perikanan. Lalu, lembaga yang dikuasai, Pemkab Bogor menguasai Dinas Perikanan Peternakan yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan kesehatan hewan di daerah tersebut. Lalu untuk sumber-sumber kekuasaan dari formalnya, untuk perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Otonomi Daerah untuk mengatur wilayahnya secara mandiri dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Untuk sumber kekuasaan informal ya, dukungan dari tokoh masyarakat dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan terhadap kebijakan Pemkab. Sumber kekuasaan dilihat dari anggaran dan dari anggota dan pemimpin. Untuk ganjarannya, pemberian penghargaan seperti bonus, promosi, dan pengakuan prestasi. Untuk korektifnya, pemberian sanksi atau hukuman seperti peringatan, pemotongan gaji, atau penurunan jabatan. Untuk sumber kekuasaan digital yang resminya, memberikan otoritas untuk membuat keputusan dan mengarahkan anggota. Untuk unsur-unsur kekuasaannya ada unsur pemujaan. Dalam kasus ini, tokoh-tokoh atau pejabat pemerintah daerah yang menunjukkan keahlian, tanggung jawab, dan kecepatan dalam merespon kasus PMK ini sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus ini. Karena tidak semua para peternak ingin mengikuti peraturan baru yang baru ditetapkan oleh
pemerintah Kabupaten Bogor hanya karena masuknya atau ada kasus PMK di Kabupaten Bogor ini. Lalu untuk unsur kepercayaannya, kepercayaan masyarakat yang sangat penting agar peternak dan masyarakat bisa mengikuti protokol kesehatan untuk hewan dan penanganan yang disediakan dari Pemkab Bogor. Dan untuk cara mempertahankan kekuasaannya, transportasi dalam informasi dan kebijakan dari Pemkab Bogor, lalu kolaborasi antara tokoh masyarakat dan lembaga terkait, dan penerapan kebijakan yang adil dan tegas oleh Pemkab Bogor pada masyarakat. Lalu di sini ada beberapa dimensi kekuasaan. Ada kewenangan teritorial, kewenangan administratif, kewenangan fiskal, kewenangan regulasi dan penegakan, dan yang terakhir ada kewenangan pelayanan publik. Lalu di sini ada perubahan sosial yang merubah dari segi dan aspek manapun setelah terdampaknya beberapa peternak yang ternaknya terdampak sapi PMK. Untuk sumber sosial yang menyebabkan permasalahannya adalah mobilitas hewan ternak, itu berpengaruh. Lalu kurangnya edukasi untuk para peternak. Jadi mungkin para peternaknya mungkin kurang mengerti bagaimana cara mengatasi dan menangani kasus ini, karena tidak semua para peternak membayangkan bahwa beberapa ternaknya terkena dan terdampak penyakit ini. Lalu sumber utamanya selain dari proses dan protokol impor, bisa dari pasar tradisional. Ini titik penyebaran penyakit PMK mungkin. Karena di sini pasar tradisional sangat-sangat minim terhadap kebersihannya mungkin, atau beberapa alat-alat yang terawat, itu bisa jadi titik penyebarannya. Lalu ada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya maupun sumber daya alam dan manusianya. Lalu praktik kebersihan yang kurang baik dan diterapkan oleh para peternak dan para masyarakat. Dan terakhir adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah Kabupaten Bogor dan para peternak. Dan ada faktor-faktor penyebab perubahan sosial yang menyebabkan permasalahan. Yang pertama ada perubahan teknologi. Keterbatasan akses teknologi kesehatan hewan ini sangat-sangat berpengaruh terhadap penyebaran penyakit ini. Karena dengan terbatasnya akses ini, bahwa para peternak-peternak yang mungkin telat menerima informasi itu akan sulit menangani kasus ini. Lalu ada pergeseran pola hidup masyarakat, norma kebersihan yang kurang terinternalisasi, ketergantungan pada pasar global impor hewan ternak, dan pengaruh harga pasar. Pengaruh harga pasar memang sangat-sangat berpengaruh terhadap kasus ini, karena mungkin banyak para penjual-penjual yang rela menjual yang tidak berpikir panjang untuk menjual ternaknya di pasar, karena mungkin para pembeli tidak tahu kalau si sapi yang dijual oleh peternak ini terdampak penyakit itu, tidak mengerti karena penyakit PMK menyebarnya cukup cepat. Lalu ada yang terakhir, ada faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial pada kasus PMK ini. Kemajuan teknologi di sekitar peternakan sangat-sangat berpengaruh terhadap penghambat. Ini sangat-sangat menghambat gitu. Sangat-sangat menghambat perubahan sosial. Lalu ada kesadaran akan resiko kesehatannya juga sangat butuh didorong gitu. Lalu ada peningkatan edukasi dan penyuluhan. Ini untuk pendorongnya. Solusinya, jadi agar meminimalisir penghambatan dalam proses perubahan sosial yang untuk kebaikan para peternak yang terdampak maupun tidak terdampak. Lalu ada bagian penghambatnya, keterbatasan sumber daya finansial ini menjadi yang utama, karena tidak semua peternak memiliki modal yang cukup untuk teknologi, bahkan untuk ikut edukasi seperti itu. Lalu ada norma sosial tradisional
yang masih sangat melekat kuat di beberapa daerah, dan yang terakhir ada minimnya dukungan keberlanjutan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.